Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan Rumah Sakit Pelni, tempat perawatan korban bentrok massa yang terjadi pada 28 Agustus lalu. Gibran menjenguk dua orang korban, salah satunya adalah Umar Amiruddin, pengendara ojek online yang menjadi korban luka akibat bentrok massa. Dalam kunjungannya, Gibran menanyakan kondisi korban. Selain itu, Gibran juga sempat menanyakan situasi dan kondisi saat kejadian kepada Umar. Tak hanya menyapa dan menanyakan kondisi para korban, Gibran juga menenangkan korban dan meminta para korban untuk beristirahat agar cepat pulih. Pemirsa, imbas unjuk rasa yang terjadi di Jakarta, bus Transjakarta sempat berhenti beroperasi. Perbaikan fasilitas Transjakarta yang rusak segera diperbaiki agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan normal. Sebanyak 16 halte Transjakarta mengalami kerusakan dampak aksi protes yang terjadi di Jakarta. 6 halte Transjakarta lainnya dilaporkan dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab selama kericuhan terjadi. PT Transjakarta berangsur memulihkan layanannya sehingga 75 rute beroperasi pada Sabtu siang. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan fasilitas umum yang rusak dan halte Transjakarta yang terbakar akan segera diperbaiki. Perbaikan infrastruktur penting agar masyarakat bisa kembali beraktivitas normal. Dan di lapangannya saya sudah melakukan pengecekan, contoh Slipi 1 yang termasuk yang dalam kondisi rusaknya cukup parah. Kemudian ya tentunya di depan DPR RI, kemudian di Semanggi termasuk posko polisi yang terbakar sepenuhnya, termasuk gate yang akan masuk di Semanggi menuju ke jalan tol. Maka semuanya ini yang bisa diperbaiki segera diperbaiki, dan saya minta untuk segera karena kita tidak bisa menunggu lagi. Pemprov Jakarta akan menggratiskan tarif layanan Transjakarta selama seminggu serta pembenahan halte yang dirusak massa. Tim Liputan iNews melaporkan. Stasiun MRT Istora Senayan di Jalan Sudirman, Jakarta rusak parah usai menjadi sasaran amuk massa Jumat malam. 5 pintu masuk stasiun Istora Senayan rusak parah dan menjadi objek vandalisme. Pasca aksi massa, hanya stasiun MRT Istora Senayan yang mengalami kerusakan cukup parah. Dan kini rute MRT hanya melayani perjalanan Blok M hingga Lebak Bulus maupun sebaliknya. Namun stasiun Istora Senayan akan tetap dilewati tanpa berhenti hingga perbaikan selesai dilakukan. Ya, dari pemeriksaan kami pada pagi hari ini, memang dari seluruh stasiun MRT Jakarta yang terdampak pada aksi massa kemarin malam itu hanya terfokus di stasiun Istora. Sementara selama proses pembenahan, Pemprov DKI akan memberikan pelayanan gratis untuk MRT dan Transjakarta selama sepekan. Layanan gratis diberlakukan agar warga tetap lancar dan tidak khawatir saat menggunakan transportasi umum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. PT Kereta Api Indonesia melakukan rekayasa perjalanan kereta jarak jauh. Hal ini imbas penutupan ruas jalan di sekitar stasiun Pasar Senen akibat adanya unjuk rasa. Sejumlah perjalanan kereta yang berangkat dari stasiun Pasar Senen dilakukan pemberhentian luar biasa di stasiun Jatinegara. Kebijakan diambil menyusul adanya penutupan ruas jalan di sekitar Kuitang dan Kramat Raya akibat adanya unjuk rasa. Pihak KAI menyatakan rekayasa perjalanan kereta jarak jauh hanya bersifat sementara untuk mempermudah pengguna dalam mengakses kereta api. PT KAI Daup 1 Jakarta melakukan pemberhentian luar biasa di stasiun Jatinegara untuk sejumlah kereta api jarak jauh yang berangkat dari stasiun besar Pasar Senen. Namun, untuk keberangkatan dari stasiun Gambir sudah pulih atau kembali normal tanpa berhenti di stasiun Jatinegara. Adapun kereta api
yang berhenti luar biasa di stasiun Jatinegara antara lain Fajar Utama Yogyakarta, Air Langga, Serayu Pagi, Tegal Bahari, Gaya Baru Malam Selatan, Mata Remaja, Sawunggale, Brantas, Cikuray, Majapahit, Tawang Jaya, dan Senja Utama Yogyakarta. Para penumpang diimbau untuk memperhatikan kembali jadwal keberangkatan kereta agar tidak tertinggal kereta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah bangkai kendaraan roda 4 yang hangus terbakar terparkir di depan kantor Polres Metro Jakarta Timur. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, puluhan orang mendatangi gedung DPRD melihat kondisi gedung dan kendaraan yang hangus terbakar pasca unjuk rasa. Bangkai kendaraan yang hangus terbakar terparkir di ruas jalan depan kantor Polres Metro Jakarta Timur. Beberapa kendaraan dan fasilitas di kantor Polres Metro Jakarta Timur terbakar saat diserang massa Jumat malam. Sejumlah pemulung mengais-ngais sisa barang berharga di sekitar lokasi. Selain Polres Metro Jakarta Timur, 5 polsek di wilayah Jakarta Timur, yakni Polsek Matraman, Polsek Duren Sawit, Polsek Ciracas, Polsek Cipayung, dan Polsek Pasar Rebo dirusak massa. Pasca pembakaran di gedung DPRD Kota Makassar, puluhan mobil dinas dan kendaraan pegawai terparkir di halaman kantor DPRD. Puluhan orang mendatangi lokasi untuk melihat kondisi gedung yang hangus terbakar. Ada juga yang mengambil sejumlah barang bekas. Sebelumnya unjuk rasa pada Jumat malam berujung ricuh dengan membakar gedung DPRD Kota Makassar dan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam insiden ini, 8 orang dilaporkan menjadi korban. 4 diantaranya meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan orang menggeruduk kediaman anggota DPR RI Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu sore. Masa berkumpul di depan rumah Sahroni sejak sekitar pukul 1:30 sore. Sebelumnya masa sempat berkumpul di Gelanggang Remaja Jakarta Utara, kemudian bergeser ke kompleks perumahan Ahmad Sahroni. Warga setempat sempat menahan massa, namun karena jumlahnya terlalu banyak, warga pun terpaksa memperbolehkan massa masuk ke area perumahan. Warga setempat juga meminta massa untuk tidak melakukan aksi anarkis. Nama Ahmad Sahroni menjadi bulan-bulanan warganet lantaran pernyataannya sebagai wakil rakyat dinilai melecehkan warga yang kecewa dengan kenaikan tunjangan anggota dewan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto untuk menindak tegas para pendemo yang melakukan tindakan anarkis. Sementara untuk 7 anggota BRIMOB yang menabrak pengemudi ojol, Kapolri meminta jajarannya untuk segera diproses dengan cepat. Seperti diketahui oleh rekan-rekan bahwa proses penanganan oleh Propam kemarin sudah berlangsung dan saya sudah perintahkan untuk dilaksanakan secara cepat, maraton, sehingga kemudian bisa segera diinformasikan kepada masyarakat. Jadi saya ingatkan bahwa terkait dengan penyampaian pendapat itu adalah hak bagi setiap warga negara dan dilindungi undang-undang. Namun tentunya ada syarat-syarat di dalamnya. Antara lain harus memperhatikan kepentingan umum, mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan salah satunya juga harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menciptakan rasa aman dan damai di semua wilayah Indonesia. Jangan mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab, yang nantinya akan merugikan kita sendiri dan masyarakat. Masalah yang ada, mari kita selesaikan secara musyawarah dan tentunya dengan sesuai dengan hukum yang berlaku.